你的高阶修士护法是想延揽此人，一名元婴散修。千万年仿佛。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua A Record of Mortal Journey to Immortality season keempat episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-32 atau yang ke-156. Sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, Song Yu bersama yang lainnya harus kehilangan kelompok Dudong yang bisa dan mudah melarikan diri dari kejaran mereka. Sedangkan hal yang sama juga tengah dihadapi oleh bocah naga api. Pasalnya, dia itu tidaklah menduga kalau sosok ini tidak akan mempedulikan kondisi tetua Wei. Ia terus memaksakan diri agar bisa menggunakan semua kekuatan miliknya. Di sisi Han Li sendiri, ia memang berhasil masuk ke dalam pohon suci. Namun di sana ada tetua yang mencegahnya karena dia merupakan bagian dari kultus iblis. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka. Han Li yang memiliki kemampuan jauh di atasnya tentu bisa dan mudah mengalahkan tetua tersebut. Setelah berhasil mendapatkan apa yang dirinya cari, Han Li memberikan pil kepada rekan-rekannya supaya mereka tidak dapat mengingat apapun. 10 tahun sudahlah berlalu dari kejadian sebelumnya. Han Li merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk dia naik tingkat. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Han Li telah memasang beberapa formasi pelindung yang membuat Yin Yu terkejut. Ia pun memintanya untuk menunggu karena sebesar apapun masalahnya, maka Yin Yu tidak Han Li izinkan untuk mengganggunya. Yin Yu paham, hanya saja ia tahu betul dengan akar spiritual yang Han Li miliki, mencapai ranah sejauh ini bukanlah hal yang mudah. Sedangkan di sisi lain, orang-orang penasaran mengapa toko ini tidak buka. Sampai pada akhirnya mereka dikejutkan dengan pilar-pilar cahaya yang tercipta, di mana ini merupakan sebuah formasi pelindung yang telah merasakan adanya seseorang yang melakukan pengasingan demi bisa naik tingkat. Beberapa murid merasa ini pasti berasal dari tetua Feng yang ingin naik ke tingkat Nation Soul. Jika hal itu berhasil, maka sekte Lo Yun akan memiliki 3 orang Nation Soul. Hanya saja Mumu kesal karena harus bertemu kembali dengan Feng. Ia terus berusaha untuk mengajak Mumu menikah dengan dirinya. Karena dia itu terus menyombongkan dirinya, mengakibatkan Mumu kesal karena dianggap remeh. Ia pun memberitahu kalau dirinya tidak ada niatan untuk bergantung kepada orang lain. Bahkan jika penetua Feng bersikeras ingin menikahkan dirinya, maka Mumu tetap pada keputusan awalnya. Feng Yu yang merasa dirinya dihina berjanji kalau keluarga Feng tidak akan memaafkannya. Mumu tidaklah peduli dan tetap memilih pergi. Usut punya usut, Mumu ternyata cukuplah tertarik kepada Han Li. Bahkan selama ini dia terus melakukan pengamatan kepadanya. Meskipun ia sudah mengenal Han Li cukup lama, namun ada sesuatu yang menjanggal hatinya. Seakan-akan Han Li itu menyembunyikan sesuatu darinya, tapi ia rasa itu tidaklah mungkin. Karena bisa saja Han Li memang adalah orang yang suka menyendiri. Akan tetapi di saat ia meninggalkan kediaman Han Li, sebuah ledakan besar pun keluar, yang mana ia berpikir kalau penetua Feng telah berhasil membentuk Nation Soul-nya. Hanya saja dia baru sadar kalau hal itu berasal dari tempat Han Li. Pada akhirnya Mumu pun mulai sadar kalau Han Li memang bukanlah seorang kultivator sembarangan. Ledakan kekuatan yang Han Li hasilkan mulai tersebar ke seluruh sekte Lo Yun, di mana energi yang membentuk Nation Soul miliknya benar-benar sangatlah indah. Bahkan ini sampai menarik perhatian semua orang yang ada di sana, termasuk para tetua dari berbagai sekte. Para murid mencoba untuk membentuk sebuah penghalang, hanya saja ledakan kekuatan yang dia ciptakan benar-benar luar biasa, yang mengakibatkan para murid lemah harus mengalami masalah. Yang bisa melihat kejadian itu tidak hanya sekte Luo Yun saja, namun 2 sekte yang berada di sekitaran sana mampu melihat hal tersebut. Bocah naga api meyakini kalau seorang Nation Soul telah lahir di sekte Luo Yun.
Kembali kepada Sekte Luoyun, di mana kedua tetua ini sadar betul kalau itu bukanlah ulah dari Feng Siji. Pasalnya dia itu baru memasuki tahap persiapan saja, yang mana mereka pun penasaran siapakah sosok yang telah berani melakukan hal ini. Tetua ini menganggap kalau mereka harus melakukan sesuatu. Pasalnya pihak lain telah melakukan penerobosan di wilayah mereka. Hanya saja seniornya itu merasa mereka tidaklah perlu melakukan apapun. Lebih baik mereka melihat saja. Ia juga penasaran apakah sosok ini mampu bertahan pada langkah terakhir. Karena bagaimanapun menaiki ranah Nation Soul bukanlah perkara yang mudah. Namun juniornya itu merasa kalau mereka harus tetap berhati-hati. Pasalnya setan batin pada proses kenaikan bisa saja menjadi bumerang untuk seseorang yang melakukan kenaikan. Jadi karena itulah kedua tetua ini melihat apakah hal itu dapat dirinya lawan. Jikapun dirinya berhasil naik ke ranah Nation Soul, maka bukanlah sesuatu yang buruk bagi Sekte Luoyun. Meskipun mereka masihlah belum tahu dari mana dia berasal, tapi berhadapan dengan seorang dari Nation Soul bukanlah hal yang baik. Jadi karena itulah mereka setidaknya harus mencoba berteman. Pada akhirnya kedua tetua ini pun memutuskan untuk tetap melihat proses kenaikan Han Li. 我们你的高阶修士护法是想延揽此人，一名元婴三修。Siang berpindah ke tempat Han Li, di mana pelan-lahan namun pasti jiwa barunya mulai tercipta. Yang mana fenomena itu menarik seluruh perhatian murid, termasuk juga dengan Mumu yang berada di sekitaran tempat tersebut. Mereka bisa melihat jiwa baru yang tengah dibentuk oleh Han Li sambil merasakan energi yang dirinya ciptakan. Mumu tahu betul kalau ini adalah aura dari 4 warna. Bagaimana mungkin sesuatu ini bisa dilakukannya dengan begitu tenang? Karena seharusnya tidaklah mungkin disatukan. Sampai akhirnya penyatuan tersebut pun lenyap. Sebuah getaran besar pun juga tercipta dan ini bukanlah kegagalan untuk Han Li. Namun sebuah tanda kalau apa yang dirinya lakukan berjalan sesuai rencananya. Sebuah serangan bahkan dia lakukan. Pelan-lahan ada begitu banyak energi dari alam yang mulai datang untuk membantu Han Li. Semua orang pun mulai dikejutkan oleh kemunculan jiwa barunya. Dan inilah bentuk Nation Soul milik Han Li. Ledakan energi mulai dirinya keluarkan, yang mana setelah perjuangan yang begitu panjang, pada akhirnya Han Li berhasil juga mencapai ranah ini. Kita pun ditunjukkan betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara kultivator Nation Soul dan kultivator di bawahnya. Dengan tatapan yang Han Li berikan, sebuah tekanan dapat dia berikan dengan mudah. Mumu yang melihat hal itu benar-benar tidak menduga dengan apa yang dirinya lihat. Ia memang tahu kalau Han Li menyembunyikan sesuatu darinya. Namun ia sepertinya tidak pernah menduga kalau apa yang disembunyikannya benar-benar sangatlah besar. Para tetua juga telah datang di kediaman Han Li, di mana mereka meminta para murid untuk tidak datang lebih jauh, karena jika tidak mereka itu akan dihukum. Namun Mumu diminta untuk tetap di sini karena bagaimanapun kebun obat adalah wilayahnya. Mumu memberitahu kalau murid yang ada di sini bernama Han Li. Song Yu seketika saja mengingatnya karena di kompetisi pedang tahun lalu, Han Li ikut bersama mereka. Ia sungguh tidak menduga kalau Han Li merupakan sosok yang melakukan kenaikan. Begitu pula dengan Mumu yang masih tidak menyangka. Kedua tetua Sekte Luoyun pun datang dan mereka merupakan kultivator Nation Soul. Mereka meminta yang lainnya untuk pergi karena ini akan mereka urus. Ia mengenalkan dirinya, ia juga memberikan selamat kepada Han Li. Ia juga berharap kalau mereka bisa bertemu dengannya. Lalu juga mulai berbicara agar bisa meminta Han Li keluar. Hanya saja belum ada jawaban yang mereka terima. Chen Qiankun tidak menduga kalau dia secara diam-diam membuat gua dan bahkan menyusun formasi yang begitu kuat tanpa mereka sadari. Sampai pada akhirnya Han Li mulai berbicara di mana dia berterima kasih karena telah meminjamkan tempat ini untuk dia berkultivasi. Ia pun meminta maaf karena tidak meminta izin dulu kepada mereka. Hanya saja kedua tetua ini tidaklah mempermasalahkan hal itu karena mereka justru merasa senang. Walaupun begitu, Han Li tetap tidaklah nyaman. Ia berterima kasih kepada ketua Sekte Luoyun karena tanpa sekte ini mungkin ia tidak akan dapat melakukan kenaikan. Dia pun mempersilahkan mereka untuk masuk demi bisa menemui dirinya.
Kita pun diperlihatkan dengan jiwa baru lahir Han Li yang benar-benar sangatlah imut. 并不像如此厉害的阵。南某此次借贵宗宝地结鹰了，不客气了，结鹰此在下这就将禁止放。 Sesaat kemudian, Han Li mulai menjamu kedua tetua. Mereka terkesan dengan boneka mekanisme yang Han Li miliki. Pasalnya, ini cukup langka. Selain itu, teh yang disajikannya begitu nikmat. Mereka memuji Han Li karena mampu mencapai tingkat Nation Soul dengan tubuh manusia biasa. Sepertinya petualangannya itu begitu seru. Chen Tiankun penasaran membutuhkan waktu berapa lama Han Li bisa mencapai ranah Nation Soul. Mereka seketika saja terkejut karena Han Li masih berusia kurang lebih dari 200 tahun. Sebuah angka yang begitu mudah untuk mencapai tingkat Nation Soul. Bahkan dalam sejarah Tianan, tidak banyak orang yang bisa menjadi seorang Nation Soul di usia yang begitu muda. Han Li merupakan sosok yang sangatlah hebat. Mereka pun akan memikirkan rencana agar bisa mengajak Han Li tinggal di sekte Lo Yun. Kedua tetua ini terus berbicara dalam kesadaran mereka masing-masing. Mereka lalu bertanya mengenai tujuan Han Li selanjutnya. Karena dengan bakat hebat yang dia miliki, maka akan ada begitu banyak tempat yang mempersilakannya untuk masuk. Saat ini Han Li masihlah belum memikirkan apa yang harus dia lakukan. Pada awalnya dia berpikir bahwa Gunung Yunmeng sangat tenang dan dipenuhi oleh energi spiritual. Jadi dia itu yang berhenti di sini. Sebenarnya Han Li sudah sangat ingin bertemu dengan mereka berdua. Chen Tiankun pun ingin Han Li bergabung bersama mereka. Bahkan dia itu akan menjadi seorang ketua agung. Mereka juga sadar kalau sekte Lo Yun memang tidak sekuat sekte aliran kebenaran dan aliran kejahatan. Namun meskipun begitu, tidak akan ada yang membatasi pergerakan Han Li di sekte. Jika sesuatu terjadi, Han Li dipersilakan menggunakan kekuatannya untuk melindungi diri sendiri. Mereka juga memiliki sikap yang baik dan tidaklah mungkin membedakan sesama kultivator sebagai orang luar. Jadi mereka menyambut Han Li dengan begitu baik. 长老入府，不错，是。既然如此，若道友不嫌多，我与老吕都不拘束。以上是。 Tawaran yang mereka berikan memang membuatnya tertarik. Tapi apakah mereka itu tidak penasaran dari mana dirinya berasal dan malah langsung meminta dia untuk menjadi tetua sekte? Namun kedua tetua sadar betul kalau Han Li bukanlah orang jahat. Karena jika dia memang benar-benar berniat seperti itu, maka sudah sejak lama Han Li membuat kekacauan di sekte Lo Yun. Namun selama Han Li berada di sini, ia tidak terlalu mengganggu mereka dan fokus kepada kultivasinya saja. Cheng Tianfu juga membahas mereka yang tidak mengalami perkembangan setelah naik ke ranah ini. Jadi semakin banyak rekan mereka, semakin banyak juga berbagi pengalaman dan belajar agar bisa naik ke tingkat selanjutnya. Cheng Tianfu dan juga Lulo bersedia untuk berbagi metode kultivasi mereka, selama Han Li itu bisa bergabung dengan sekte Lo Yun. Sekali lagi, tawaran yang mereka berikan memang sangatlah membuat Han Li tertarik. Hanya saja ia belum dapat membuat keputusan apa yang harus dirinya ambil. Maka karena itulah Han Li meminta mereka untuk memberikannya waktu 3 hari. Setelah semua itu, Han Li akan kembali menemui mereka. Kedua tetua tidaklah mempermasalahkan hal itu. Mereka mempersilakan Han Li untuk fokus saja kepada kultivasinya. Karena bagaimanapun ia baru saja melakukan kenaikan. Dalam 3 hari nantinya mereka akan bertemu lagi dengannya. Setelah semua itu, mereka pun pergi meninggalkan Han Li. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. 说来惭愧，我们师兄弟想找一位同道，对，绝不是他，也加入本宗，我2人。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.